Halo guys, nama gue Stephen dari StefTech, dan di video kali ini 2 bulan yang lalu kita kan udah pernah nge-review Google Pixel 8 Pro yang harganya udah lumayan turun. Sekarang kita bakal review dan unboxing gaming test juga di channel ketiga. Ini Google Pixel 8 yang versi compactnya, dan harganya juga ini sama turunnya. Jadi kita bahas yang pertama seperti biasa, harganya berapa. Jadi untuk harga sendiri, kalau misalnya gue pakai diskon Tokopedia, kalian bisa dapetin di harga segini. Bisa kita lihat di 5,8 juta, 5 jutaan. Dan gue ini belinya bukan di toko itu, tapi itu toko batangan ya. Gue beli di toko yang full set, Orange Shop. Gue beli agak sedikit mahal di harga segini. 6 jutaan ya, 6,6 jutaan. Kenapa lebih mahal? Karena untuk yang ini emailnya bea cukai, jadi bukan rewrite, ini permanen full. Kalau yang tadi, yang 5,8 itu rewrite, jadi masih rawan blok dan emailnya pastinya nggak bakal sama dengan email HP aslinya. Terus yang bikin masalah juga dia udah rooted atau udah di bootloader udah nyala, jadi mungkin beberapa kayak mobile banking kadang suka agak sedikit buggy, tapi harusnya mobile banking kalau di email rewrite-nya Pixel sih nggak pernah ada masalah ya menurut gue. Cuma tetap gue nggak rekomen karena lebih rawan aja sih. Jadi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan sebelum kita unboxing, ini dia speknya. Kalian bisa pause aja, dia pakai Google Tensor. Software supportnya ini salah satu selling point terbesar, masih lama banget ya, masih bertahun-tahun, dan dia punya baterai yang cukup besar, 4500 mAh baterai, UFS 3.1, dan ya bisa dicek sendiri. Langsung aja kita unboxing. Let's go. Packingnya selalu luar biasa untuk Orange Shop. Box di dalam box super protection, dan ini dia si Google Pixel 8-nya. Bisa kita lihat. Kita kepinggirin box mininya, dan kita langsung aja lihat buka dari si ziplock ini. Kelengkapannya seperti apa ya, dan habis itu kita cek unitnya. Ya, bisa kita lihat boxnya aja ini unyu, kecil banget, karena kan layarnya kecil ya, dia hanya di 6,2 inci, kecil banget, jadi it's pretty compact. Dan mari kita langsung aja lihat atau buka kelengkapannya. Oke, pertama seperti biasa dikasih casing yang biasa aja, tapi at least cukup bagus kualitasnya. Di sini ada HP-nya sendiri. Kita kepinggirin dulu, dan kelengkapannya Orange Shop sih selalu komplit banget, dikasih OTG, kabel, dan ini kualitasnya pretty much close to original. Jadi kalian bisa pakai kayak gini ya, bisa pakai aksesorisnya. Bukan di sponsor, tapi gue sih kalau beli barang ingin jadi HP utama mending di Orange Shop. Lebih mahal dikit tapi kualitasnya oke. Nah, kita langsung aja di packing. Dan kita langsung fokusin aja ke si Pixel 8-nya bagaimana kondisinya. Salara bilang ya, dia tuh katanya kemulusannya sekitar 95%. Gue bisa bilang ini di atas 95% deh. Pertama, dia udah dikasih pre-apply screen protector. Nice, thank you. Dan di sini bisa kita lihat belakangnya mulus banget, gak ada scratch. Gue beli yang warna obsidian. Di sini ada 2 kamera andalannya si Google Pixel ya. Di main kamera sebesar 50 megapiksel, optical image stabilization, dan kamera kedua itu sebesar 12 megapiksel ultra wide kamera, bisa nge-record sampai resolusi berapa? 4K 60 fps. Nggak sampai 8K tapi nggak perlu juga. Kamera depan ini seperti biasa pixel kecil ya, 10 megapiksel, dan bisa nge-record tapi udah di 4K 60. Jadi walaupun 10 megapiksel masih bisa 4K. Seperti itu untuk speknya sendiri. Kemulusan gue bisa bilang mulus banget, nggak ada dent, bisa kita lihat, bisa cek sendiri juga, kan bisa pause. Kelihatan dipakai ini si lubang USB Type-C-nya, tapi wajar banget, malah bagus indikasi gini, berarti belum pernah diganti. Untuk internal sendiri, by the way, ini di 128GB. Mungkin kemarin banyak yang komen 128GB agak kecil, tapi again, ini preferensi. Banyak orang yang 128GB juga udah lebih dari cukup. Personal untuk gue, kalau misalnya gue bukan YouTuber sih, nggak sering nge-record ya, 128GB sih udah lebih dari cukup. Untuk SIM sendiri, dia yang pastinya single SIM, kita tinggal masukin lagi. Dan seperti ini. So ya, anyway, gue mau stop dulu HP-nya seperti biasa, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impression-nya. Kita bakal cek gimana haptic, speaker, kualitas kameranya, dan ya kita main sedikit wuthering wave seperti biasa ya. Ya, ciri khasnya channel ini lah ya. Anyway, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Yang pertama seperti biasa, mari kita tes dulu untuk biometric under display optical fingerprint-nya. Yap, di Google Pixel 8 ini masih optical ya, jadi oke, tangan gue itu kayaknya agak kurang bagus nge-scan-nya. Tapi pakai tangan kiri, it's pretty good. Bisa kita lihat. Scanning sih nggak ada masalah kalau tangan kita kering ya. Cuma kalau basah dikit, coba gue jilat dikit. Masih bisa lah, jadi scanning sih oke, udah lebih bagus, biometric bisa jalan dengan baik, tapi pastinya nggak sebagus ultrasonic yang di Google Pixel 9.
Untuk software sendiri, yang pastinya ini HP salah satu selling point terbesar. Di harga 5 jutaan, dia sudah di Android 15 dan ini masih disupport sampai 7 tahun. Yang artinya bisa disupport sampai Android 21. Gila nggak tuh? So ya, software supportnya ini gak ada masalah, absolutely amazing. Dan speaking of software, ini pakai Pixel Experience, favorit gue. Jadi untuk day to day ini masih kerasa banget kayak HP flagship. Dari buka aplikasi, launching speednya, semua kerasa smooth, kencang banget. Pixel Experience menurut gue untuk Android OS masih nomor 1 lah, the best, bagus banget. AI yang pastinya ada, kayak circle to search kayak gini, yang pasti semua komplit banget di Google ya, karena kan Google yang ngebuat fitur-fitur tersebut juga. Dan bagaimana untuk display quality? Display quality dia layarnya menurut gue bagus, bukan LTPO kayak di Google Pixel 8 Pro, tapi ini sudah sangat bagus, view angle-nya oke. Terus dia bisa terang banget juga, ini full brightness ya, dengan gue pakai Studio Light yang lumayan terang, masih terang banget juga HP-nya, jadi bagus banget. Terus juga untuk kualitas layarnya bagus, vibrant, enak dilihat, view angle bagus. Ya mirip-mirip kayak Google Pixel 8 Pro, atau mirip-mirip kayak S24 Ultra gue even. Tapi yang pastinya nggak ada LTPO sayangnya, jadi nggak bisa turun sampai 1 Hz. Tapi sih gue rasa, tadi kan pas kita buka, baterainya langsung 100%, terus gue setup dan gue download Wuthering Wave yang HP-nya sampai lumayan panas, dia di 91. Jadi baterainya sih masih lumayan awet, menurut gue ya. Nanti kita bakal lihat aja gimana gamingnya. Terus yang kedua yang gue mau bahas untuk speakernya sendiri. Speaker sendiri dia walaupun kecil tapi khas Google, speakernya sih cukup bagus, cukup baik. Dia suaranya gue bisa bilang lebih ke arah balance, agak sedikit warm, enak didengar, dan overall sih oke. Kalau misalnya kita mau coba denger dikit, nih. Ya jadi nggak basi-basi banget. Ngingetin gue sama speakernya flagship Samsung, yang gue cukup suka sih, cukup suka. Jadi speaker is pretty good, no problem. Gimana untuk haptic? Kalau haptic kita nggak usah diragukan lagi ya. Google menurut gue masih salah satu yang terbaik hapticnya. Tapi memang di Google Pixel 8 gue rasa hapticnya nggak sebulet dan nggak se-powerful di Pixel 8 Pro. Ini hapticnya mirip-mirip kayak Apple, tapi masih enak, cuma lebih kayak Apple Samsung lah hapticnya. Nggak on another level kayak di Pixel 8 Pro atau 9 Pro atau 7 Pro. Tapi udah enak kok, ini haptic udah sangat bagus banget, dan di form factor yang compact gini sih udah enak. Speaking of form factor, ini gue suka banget sih. 6,2 inci menurut gue sih, kalau kalian bukan pencinta HP besar, suka nonton film di HP, 6,2 inci perfect phone. Enak banget. Size-nya cukup, nggak besar-besar banget, tapi nggak kecil-kecil banget juga. Compact, bisa kita lihat nih. Di tangan tuh kerasa confident aja gitu, nggak pakai casing, nggak kayak HP jumbo kayak S24 Ultra gue. That's pretty good. Langsung aja kita tes kameranya, tapi buat yang penasaran untuk DRM info, nih ya. Color Game Mode True, HDR10+, dan Widefine L1 yang pastinya. Langsung aja kita tes bagaimana kualitas kamera dan video recordingnya gimana. Seperti biasa kita langsung aja foto ini nih. Si Red Bull RB19, sekarang Red Bull jelek banget ya mobilnya. Ini kayaknya HDR-nya nyala ya, gue matiin dulu aja si HDR-nya nih. Oke, 1, 2, 3. Dan ini untuk kamera ultra wide-nya seperti ini. Dan kamu juga bisa 2x optical zoom, bukan optical, digital zoom, tapi karena dia 50 megapiksel, jadi harusnya kualitasnya nggak turun, seperti ini. Dan untuk selfie, simple aja, seperti ini. Bisa wide selfie juga. Seperti itu wide selfie-nya, pretty good. Dan video recording, kalau misalnya kita ke video, di sini HP ini bisa nge-record sampai resolusi 4K yang pastinya di FPS 60. Bisa kita lihat 4K 60 FPS. Cuma seperti biasa nggak ada action mode ya, wajar lah. Itu di HP flagship zaman sekarang pun masih kayak gitu kok. Oke, langsung aja kita tes gimana kualitasnya dan gimana mikrofonnya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 FPS di Google Pixel 8. Kalau gue lihat sih ini kontrasnya high kontras banget ya. Tapi sih gue nggak suka, tapi nggak suka banget juga, tengah-tengah lah. Kalau misalnya kita mau coba panning seperti ini, dan yang gue suka ini walaupun di 4K 60 bisa ganti lensa. Ini pakai main lens dan ini pakai ultra wide lensnya. Dan kualitasnya juga cukup bagus untuk kamera ultra wide-nya ya. Kalau misalnya kita mau over ke sini, kamera ultra wide sayangnya noise-nya banyak banget, kelihatan banget ini. Kayak TV zaman dulu. Tapi kalau misalnya kita pindah ke main kamera, harusnya noise-nya lebih dikit. Ya, bisa kita lihat much better. Jadi ultrawide lebih cocok di pencahayaan yang cukup terang ya. Untuk zoom sendiri maksimal dia bisa sampai 7 kali.
kita zoom out aja. Dan seperti itu untuk kualitasnya. Jadi mari kita langsung aja balik ke S24 Ultra gue. Ya, untuk kualitas video surprisingly amazing menurut gue. 5 jutaan 4K 60 bisa gonta-ganti lensa sih udah bagus, dan kualitas gambarnya juga bagus di harganya sih. Di harga 5 jutaan lebih bagus dari HP baru yang pastinya, itu pasti banget. So, langsung aja kita tutup dengan main Wuthering Wave. Nah, keep in mind, tadi pas gue record, HP-nya agak sedikit anget, jadi kayaknya untuk sustainability buat main game, Google Pixel 8 bakal lebih lemah daripada Pixel 8 Pro mungkin ya. Tapi nanti kita lihat aja di channel ketiga gue minggu depan sehari sebelum full review-nya rilis. Stay tune aja, subscribe dulu ke channel ketiga gue, ada di deskripsi ya. Anyway, kita zoom in dikit. Dan ini dia, langsung kita tes main. Ini gue nggak bakal skip biar kalian bisa lihat gimana si loading speed-nya juga ya. Ini HP compact banget, bisa kita lihat. Kecil banget ya di tangan gue, yang segede gedem. Alright. Volume kita gedein dikit. Oh, ini udah keras banget sih. Untuk HP kecil, volumenya lumayan berisik ya ini HP. Dan distorsi sih kayaknya di full volume nggak ada loh. Nantilah lebih detail di full review-nya. Alright. Ini gue langsung spawn di Laguna City ya. Dan kita lihat settingannya. Settingannya udah gue setup sebelum gue nge-shoot video first impression ini. Nanti kita lihat settingnya. Loading dia pakai UFS 3.1, jadi bukan UFS 4.0, jadi bisa kita lihat agak sedikit lama ya daripada HP biasanya yang pakai UFS 4.0. Dan untuk setting sendiri, grafik ini gue di balance grafiknya. Di graphic quality balance, FPS di 60, dan FSR gue matiin biar walaupun lebih berat, tapi kualitasnya gambarnya lebih bagus, dan sisanya seperti ini. Pertama, kalau misalnya kita mau coba ke karakter. Di karakter gini sih smooth ya, dan bisa kita lihat speakernya sih jernih banget ya, khas Pixel. Oke, jadi kita langsung aja lawan yang gampang aja dulu. Kita lawan di instance ya. Kalau misalnya kalian mau lihat gue lebih detail, nanti bakal rilis juga full gaming test ya. Gue nggak cuma ngelawan di instances, tapi gue lawan di open world dan kita terbang-terbang juga. Ini hanya simple check doang ya. Oke. Oh, big starter tadi ya, mungkin masih ngeload. Ya itu cuma lagi loading doang sih kayaknya. Oke, kita ke sana. Kalau open world gini sih, FPS-nya gue rasa sekitar 40-50-an. Oke sih. Gue by the way ini nggak bisa pakai Taco Stats ya, soal Android 15. Semoga Taco Stats cepet dia nge-update-nya biar bisa support Android 15. Oke, kita coba langsung aja lawan ya. Dan seperti biasa, gue nggak bakal ngomong, habis itu kita langsung tutup videonya. Loadingnya gue juga nggak bakal skip seperti ini, jadi kalian bisa melihat simulasinya lah kalau misalnya kalian beli HP ini selama apa loadingnya, kalau misal dari satu area ke area lain. Not bad sih menurut gue. Let's go. Oh, big starter. Oke, jadi tadi kita lihat ada sedikit huge stutter ya, legit kayak nge-freeze, terus dia semut lagi. Nggak tahu itu apa, mungkin I don't know what the hell is that, tapi kayak sepertinya kelihatannya sih gara-gara kepanasan aja ya itu HP-nya, atau mungkin kayaknya bukan kepanasan sih, belum nge-load aja kayaknya. Dan setelah tadi kita main itu HP sekarang jadi mulai anget-anget panas, tapi sih gue bisa bilang masih oke lah. Masih oke untuk HP Google Pixel gitu loh, yang terkenal jelek banget gamingnya. Lumayan responsif, lumayan smooth untuk tadi ngetes coba di instance. Tapi untuk lebih detailnya bakal ada gaming test, dan untuk review lain juga lebih detailnya bakal ada full review yang pastinya. Jadi mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing dan first impression-nya dikit.
Overall sih gue rasa di harga 5 jutaan ini cukup bagus ya. HP ini memang bukan dibuat untuk gaming, tapi masih lumayan versatile. Buat gua di medium setting atau balance setting masih lumayan oke, dan yang lain yang pastinya dari UI, kamera, ini sih masih top markotop banget ya seperti kata Pak Bondan. Anyway, thanks for watching, jangan lupa dan subscribe, dan ketemu lagi minggu depan untuk video reviewnya. Bye!